Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Mbak Daris. Alhamdulillah, sepertinya sehat sekali ya. Alhamdulillah. Segar sekali. Alhamdulillah. Senang sekali kami bisa menyapa dalam program Osika Maba 2020 mengenal lebih dekat Unisma bersama Rektor Universitas Islam Malang. Pada pagi hari ini tentunya saya tidak sendiri dan saya didampingi oleh sosok yang sangat inspiratif dan sangat memberikan semangat untuk kita semuanya. Beliau adalah Profesor Dr. Maskuri MSI. Prof, sebelum dilanjut, pepatah mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Begitu katanya, Prof. Betul. Mohon izin Pak Rektor, mohon disampaikan kepada mahasiswa baru Unisma yang hebat dan tentunya sosok Prof. Maskuri dari latar belakang pendidikan, pengalaman luar negeri, dan tentunya sangat banyak sekali yang nanti akan disampaikan oleh Prof. Baik, terima kasih Mbak Daris. Pemirsa, wabil khusus pada para mahasiswa baru Universitas Islam Malang yang saya banggakan, saya cintai. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami bersama dengan Mbak Daris ingin menyampaikan hal-hal yang sangat penting sebagai bagian dari iktibar untuk anak-anakku sekalian. Jadi saya Maskuri Bakri dilahirkan di Tuban dan Alhamdulillah kami mengenyam pendidikan mulai dari madrasah ibtidaiyah di swasta, di kampung saya, bahkan di tengah-tengah rawa Mbak Daris, gitu ya, di satu desa yang disebut dengan Dusun Landian, Desa Klotok, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Di tengah-tengah rawa di situ saya dilahirkan. Dan bahkan pada saat kecil juga sempat merumput, jadi memelihara ternak ya, kemudian juga mencangkul, membantu orang tua di sawah karena sebagai seorang petani, yang kemudian sehari-hari kami melakukan itu semua. Pagi kami di Madrasah Ibtidaiyah, sore kami mengaji di masjid, juga bersama dengan teman-teman, lalu kami lanjutkan di Madrasah Sanawiyah, Al-Qudsiyah Klotok, Pelumpang Tuban juga. Nah setelah itu kami baru beranjak ke Jombang, tepatnya di Madrasah Aliyah Salafiyah Safiyah di Seblak, Jombang. Kami mondok di Tebuireng dan di Seblak pada saat itu. Tapi kami juga sempat di sela-sela pada bulan suci Ramadan kami selalu ikut mengaji pula di Pondok Pesantren Langitan Tuban. Jadi ini situasi yang dimana kami kecil harus belajar mengembangkan diri saya, mengembangkan kepribadian, mengembangkan keilmuan, dan juga mengenal lingkungan-lingkungan tadi. Setelah itu kami tidak juga daftar di sekolah negeri juga tidak, atau di perguruan tinggi negeri juga tidak, langsung ke Universitas Islam Malang. Kenapa, Prof? Apa yang menarik pada waktu itu, Prof? Tidak tahu, hati ini karena saya mengenal sama Kiai Tolha Hasan pada saat itu, almarhumlah, beliau datang di Madrasah Aliyah Seblak, Jombang, yang kemudian beliau menyampaikan tentang kondisi Universitas Islam Malang. Kami langsung saat itu berangkat sendiri menuju ke Unisma ini. Tiba-tiba Kiai Tolha juga ada di tempat pendaftaran itu, saya diantarkan oleh beliau di tempat pendaftaran itu. Saya masih teringat sekali, beliau mengantarkan saya dan pada saat itu saya daftar. Di Unisma inilah yang sesungguhnya kami mendapatkan banyak hal, pengalaman, baik itu pengetahuan, baik itu pengalaman organisasi, lalu juga kami dididik dalam pengembangan leadership kami, bahkan membaca berbagai macam peluang tentang pengembangan diri. Karena kami sebagai seorang aktivis di Senat Mahasiswa, aktivis di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di PMI, aktivis juga di Lembaga Dakwah Kampus, aktivis juga di Remaja Masjid. Dan tempat-tempat itu adalah di mana saya juga menjadi seorang leader, menjadi ketua gitu ya. Di samping kita harus memulai dari organisasi yang terkecil, mulai dari bagian perlengkapan, bagian konsumsi, bahkan bagian acara. Bahkan saya juga sempat menjadi seorang qori, mengisi di berbagai event di tingkat kemahasiswaan saat itu, bahkan di Kota Malang juara 2 pada saat itu. Jadi sedikit pengalaman saya di pondok pesantren. Bukan sedikit, Prof, itu terlalu banyak buat mahasiswa baru kita untuk ditiru yang betul. nantinya. Dan kemudian setelah kami
berada di kampus kita ini setelah lulus, kami langsung direkrut di sini untuk ikut mengabdi di Fakultas Tarbiyah pada saat itu. Lalu sejalan dengan perkembangan, kami tahun 1999 lah kira-kira begitu, kami melanjutkan S2 dan S3 di Universitas Brawijaya. Kami menyelesaikan program magister di tahun 2021 dan kemudian kami menyelesaikan program doktor di tahun 2006. Jadi ada jeda 1-2 tahun, kami melanjutkan lagi untuk S3 pada saat itu. Lalu kemudian kami tidak cukup sampai di Brawijaya, tapi kami mengikuti short course di McGill University di Kanada, kurang lebih sekitar 2 tahun. Kami join research di Leiden University di Belanda, kemudian juga di Western University di Australia, lalu juga melaksanakan benchmarking di beberapa negara, di Jepang, kemudian di Cina, kemudian di Uzbekistan, di Azerbaijan, di Brunei Darussalam, di Malaysia, di Thailand ya, dan di Arab Saudi ya, dan di beberapa negara yang lain, di mana kami mencoba untuk mengembangkan diri kami melalui perguruan tinggi di mana kami berkunjung itu. Menjelajah ya Prof ya? Ya, kita peneliti, ingin mendapatkan best practice lah dari beberapa negara itu, di samping sebagai seorang peneliti. Nah, ketika kami menjadi rektor ini, alhamdulillah best practice dari beberapa perguruan tinggi luar negeri itu menginspirasi kami, sehingga bisa mengantarkan kami juga menjadi ketua forum rektor perguruan tinggi Nahdlatul Ulama se-Indonesia yang berjumlah lebih dari 258, dan alhamdulillah sekarang juga menjadi pengurus Dewan Pertimbangan Forum Rektor Indonesia yang merupakan gabungan antara perguruan tinggi negeri dan swasta yang berjumlah 4.670 perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Jadi ini bekal-bekal kami yang kemudian kami mencoba mendrive Universitas Islam Malang bisa seperti ini bersama-sama dengan Sivitas Akademika Universitas Islam Malang. Betul sekali, dan tentunya sahabat mahasiswa baru kita sangat wow sekali bahwa Bapak Rektor kita bahwa seorang peneliti dan beliau adalah seorang organisatoris tentunya, dan nanti akan diikuti oleh mahasiswa baru kita. Prof, dalam sekarang ini melalui pemberitaan yang luar biasa masif, Unisma di tahun 2020 ini meraih prestasi yang sangat luar biasa. Mungkin apa saja Prof prestasi kita saat ini? Iya, jadi kita mendapatkan suatu prestasi ini tidak tiba-tiba Mbak Darisya, betul, Prof. Tapi melalui proses satu panjang, perencanaan yang cukup memadai, dan bagaimana kami harus menggerakkan Sivitas Akademika dan mempersiapkan sarana prasarana, termasuk juga membangun sebuah networking baik dalam maupun luar negeri. Kami telah menyusun sebuah milestone Universitas Islam Malang. Universitas Islam Malang ada tahapan-tahapan mulai dari good university, gitu ya, good university. Kemudian masuk ke learning university. Kita sekarang sudah masuk ke research university. Di 2023 nanti kita sudah akan masuk ke entrepreneur university. Dan di tahun 2027 kita insya Allah akan masuk ke world class university. Tahapan-tahapan inilah yang kemudian kami harus mempersiapkan segala infrastruktur yang ada, termasuk juga mengembangkan kualitas sumber daya manusia, terutama dosen, mengajak pimpinan ke luar negeri. Jadi alhamdulillah jajaran yayasan, rektorat, dekanat, ketua-ketua lembaga sudah kami ajak keliling di beberapa negara. Kelilingnya tentunya menambah. Kelilingnya tentunya untuk menambah pengalaman, memperkaya inspirasi, agar supaya mereka memiliki kreativitas, inovatif, dan produktivitas yang tinggi. Untuk mengembangkan Universitas Islam Malang. Kalau semua ini sudah memiliki pengalaman yang memadai, maka ada harokah, ada gerakan. Maka di awal-awal kami menjabat sebagai rektor di tahun 2014 akhir, ini produk kedua saya Mbak ya. Itu pada saat itu kami menulis satu buku yang disebut dengan Al-Harokah An-Nahdliyah Al-Islamiyah, gerakan kebangkitan Islam. Kita menata hati Sivitas Akademika Unisma, kita menata bagaimana supaya ada gerakan secara simultan dari seluruh unsur, baik dari sisi pendidikan,
dari sisi penelitian, dari sisi pengabdian pada masyarakat, bahkan sarana prasarana yang menjadi bagian dari kebanggaan Sivitas Akademika Universitas Islam Malang. Betul sekali. Sekarang sudah berapa gedung kita yang sudah menggunakan fasilitas lift? Dan sudah tidak ada ruang-ruang yang tidak menggunakan AC. Semuanya sudah menggunakan AC dan berbasis pada teknologi informasi. Lalu kemudian kita mendorong pula dalam berbagai sisi, terutama dalam bidang penelitian sama pengabdian pada masyarakat, termasuk OJS, termasuk juga dalam bidang jurnal yang bereputasi internasional misalnya saja. Lalu inovasinya, lalu juga hakinya, patennya, halal centernya, laboratoriumnya, dan lain sebagainya. Dan perpustakaannya, dan bahkan perpustakaan sekarang ini kita desain seperti tempat wisata. Betul sekali, Pak. Maka nanti anak-anakku sekalian kalau sudah datang di kampus Universitas Islam Malang, mudah-mudahan perpustakaannya sudah selesai ya, karena sekarang ini sudah kurang lebih sekitar 80%, kita sudah bisa menikmati bagaimana bisa mengakses berbagai macam referensi yang bukan hanya disiapkan dalam bentuk teks di dalam perpustakaan, tetapi juga bisa melalui online karena kita memiliki jejaring nasional maupun internasional. Dan ini adalah menjadi satu konsep dasar kami di dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Dan kunci utamanya, Mbak Daris, di dalam mengembangkan Unisma ini adalah di 3 hal, yaitu koordinasi, menggerakkan, dan harmonisasi. Insya Allah dengan 3 kunci ini, kita akan sukses. Maka kunci yang keempat yang tidak bisa kita abaikan adalah membangun satu etika dan moralitas yang bagus. Dan itu sangat penting dimiliki sangat penting oleh sekali. Semua unsur yang Betul. ada di Unisma tentunya. Karena ketika kita itu melakukan berbagai macam aktivitas, ini kan kita harus saling menghormati satu sama lain. Betul, sayang menyayangi. Sayang menyayangi dengan batas-batas yang wajar. Betul sekali. Sahabat dan mahasiswa baru Universitas Islam Malang, tentunya sudah banyak sekali prestasi-prestasi yang diukir di Universitas Islam Malang, dan tentunya semangat dari beliau bagaimana Unisma ini lebih besar lagi. Mungkin itu, Prof. Sebagai Rektor Universitas Islam Malang, bagaimana mengantarkan Unisma memiliki prestasi yang sangat besar sekali, dari mulai penelitian, dari mulai kemarin juga mahasiswa mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa, kemudian sarana dan prasarana yang sangat luar biasa sekali, dan itu juga menarik mahasiswa baru bergabung di Universitas Islam Malang. Ya, jadi ada beberapa kunci, Mbak, di dalam mengembangkan pendidikan kita ini supaya bisa unggul ya. Kita memberikan ruang kepada mahasiswa yang lebih luas, begitu. Apalagi sekarang ini di Merdeka Belajar. Tapi di era Merdeka Belajar ini jangan sampai kemudian meninggalkan satu distingsi yang dimiliki oleh Universitas Islam Malang yang disebut dengan morality. Keunggulan dari karakter. Jadi intelektualitas, rasionalitas tanpa didukung dengan spiritualitas yang memadai, maka akan kering. Maka dari itu Universitas Islam Malang ini mencoba untuk memadukan dari sisi kemampuan keagamaan, kemudian juga ada karakter keindonesiaan, dan juga ada karakter kecendekiawan. Sangat lengkap ya. Sangat lengkap. Jadi karakter keagamaan oke, karakter keindonesiaan, dan karakter kecendekiaan. Ketiga unsur itu harus dipadukan, tidak bisa tidak. Maka dari itu berbagai macam langkah yang kami lakukan di Universitas Islam Malang ini adalah memunculkan satu program-program yang disebut dengan program Rumah Kreatif Mahasiswa. Rumah Kreatif Mahasiswa. Maka anak-anakku sekalian, nanti kalau sudah sampai di kampus mengikuti satu program yang disebut dengan Rumah Kreatif Mahasiswa, Anda bisa berkompetisi dengan teman-temannya. Per proposal 10 juta. Per proposal. Ini tinggal tergantung pada bagaimana kemampuan mahasiswa. Kemudian ada program kreativitas mahasiswa, PKM, program kreativitas mahasiswa yang itu terbuka bagi seluruh mahasiswa. Dan ada beberapa skim yang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu, event-event lomba nasional selalu kita buka, dan sekaligus
bukan sekedar dibuka, dibimbing mahasiswa itu. Dan difasilitasi. Betul, Dibimbing, difasilitasi. Lalu akhir-akhir ini banyak mahasiswa yang mengikuti berbagai macam event nasional dan internasional. Dan itu kita fasilitasi. Betul. Jadi apalagi di kampus Merdeka, di dalam perombakan kurikulum sekarang ini bukan lagi kita melakukan satu rekonstruksi, tetapi perombakan kurikulum. Betul. Kita tidak lagi kemudian mempertahankan satu kenyamanan dan kemapanan, tapi kita harus melihat jauh ke depan bagaimana alumni kita bersaing dengan alumni-alumni perguruan tinggi yang lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Betul sekali, Prof. Dan ini yang harus kita lakukan, Mbak, juga termasuk pendampingan ya. Jadi ada yang disebut dengan master maba nanti, kekajian-kajian itu. Tapi yang terkait dengan pengembangan morality, di sini ada juga kegiatan Halakoh Diniyah, kemudian ada juga Sholawat Nuril Anwar, Sawir PKM. kemudian juga apa? Sawir PKM gitu ya. Kemudian ada juga majelis-majelis taklim, majelis-majelis dzikir bersama dengan mahasiswa, bersama dengan masyarakat, sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah itu. Dan setiap kali kita menyelenggarakan perkuliahan, maka tidak akan bisa lepas dengan membaca sholawat Nuril Anwar. Tidak akan bisa lepas dengan berdoa sebelum kuliah dan akhir kuliah. Kemudian pimpinan pun juga ketika masuk di kantor, dia sudah baca Al-Quran, minimal 1 makro. Itu. Ini situasi keagamaan yang kita bangun di samping pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disinilah sesungguhnya impian kami adalah menghasilkan intelektualitas yang ulama dan ulama yang intelek. Kira-kira seperti itu. Prof. Apalagi di era pandemi seperti ini, Prof. Bagaimana nanti mahasiswa baru tentunya bertanya-tanya dengan keunggulan-keunggulan yang di Unisma miliki tadi dan karakteristik keislaman. Tentunya mahasiswa baru ingin mengikuti sekali. Yeah. Tentunya di era pandemi Universitas Islam Malang juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang itu mengantarkan mahasiswa juga tidak kalah dengan yang lainnya. Sebelum kita bicara ke pandemi, Mbak, ini saya ingin sampaikan bahwa di mana sekarang posisi Universitas Islam Malang di kancah nasional. Kita baru saja mendapatkan satu prestasi yang luar biasa terkait dengan perankingan perguruan tinggi. Kita sekarang sudah masuk di ranking 44. Ranking 44 dari 4.670 perguruan tinggi negeri dan swasta. Di bawah Unisma masih ada kurang lebih sekitar 49 perguruan tinggi negeri, gitu ya. Dan kita di Malang Raya, number 1 untuk perguruan tinggi swasta. Lalu kemudian di Jawa Timur, antara negeri dan swasta kita masuk di 10 besar perguruan tinggi di Jawa Timur yang memiliki sebagai perguruan tinggi unggul. Lalu kemudian pada tingkat kemahasiswaan, kita masuk ranking 25 nasional dari 4.670 perguruan tinggi negeri dan swasta. Ini terus kita pacu, di samping itu webometri kita semakin meningkat, Sinta kita juga semakin meningkat, dan ini tidak bisa lepas dari bagaimana peran mahasiswa, bagaimana peran dosen di dalam melakukan dan mengikuti berbagai macam event nasional maupun internasional. Mahasiswa kita sudah KKN di luar negeri, sudah PPL di luar negeri, join kurikulum dengan perguruan tinggi lain di luar negeri, dosen-dosen kita mendapatkan beasiswa dari perguruan tinggi luar negeri, tapi ingat bahwa di Merdeka Belajar, proses pembelajaran nanti akan berbeda dengan konsep sebelum Merdeka Belajar. Jadi nanti 50-50, 50% mahasiswa akan banyak belajar di dalam kelas, melalui FGD dengan para dosen dan mahasiswa, 50% mereka akan melakukan R&D, Research and Development, bahkan pemagangan, kemudian juga experience di perusahaan-perusahaan atau di instansi terkait sesuai dengan bidang masing-masing. Dan kita pun juga nanti akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil program studi 2 semester di prodi lain, di dalam Unisma sini atau di luar Unisma sesuai dengan kebijakan pemerintah, dan bahkan
kami pun juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa dari luar Universitas Islam Malang atau dari perguruan tinggi lain untuk bisa masuk di Universitas Islam Malang. Tentu kita siapkan ramuan kurikulum yang menyenangkan, yang membuat mereka memiliki satu konsep entrepreneur dan juga memiliki satu keterampilan dan pengetahuan yang lebih luas. Karena di Unisma ini, di samping menguasai dalam bidang keilmuan sesuai dengan pilihannya, tapi jiwa entrepreneur juga kita perkokoh, jiwa keagamaannya juga kita perkokoh, jiwa leadership-nya kita perkokoh, lalu bagaimana dia membangun jejaring pada perguruan tinggi lain, karena dengan demikian mereka akan memiliki wawasan yang sangat luas. Nah, terkait dengan di era pandemi ini, apa yang dilakukan oleh Universitas Islam Malang? Pembelajaran kita masih melalui daring, Mbak. Karena sesuai dengan kebijakan Mendikbud, bahwa kita sampai pada bulan Desember, kalaupun toh nanti misalnya saja apakah diajukan atau dimundurkan untuk bisa luring, bisa offline, bisa datang ke sini, terus terang anak-anakku sekalian, kami bangga dengan saudara. Apabila Anda sudah datang di kampus Universitas Islam Malang nanti, Anda sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Bahkan sekarang Anda sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Cuma Anda belajar dari rumah, gitu ya. Lalu kami di kampus, nanti suatu saat Anda akan hadir dan menikmati suasana kampus yang tercinta. Betul. Dan kedekatan inilah yang akan kita bangun. Bagaimana ketika kita membangun sebuah karakter kalau kita tidak berada di sini? Betul. Maka kedekatan ini baik dari sisi keilmuan, pengembangan keilmuan, dari sisi pengalaman, dari sisi karakter, dari sisi juga ya ikatan moral ya, ikatan moral. Ini nanti akan lebih kokoh lagi kalau sudah menyatu. Semoga segera berakhir. Amin, amin, amin. Dan nanti kalau sudah datang di kampus, tentu hand sanitizer sudah kita siapkan, kemudian wastafel sudah kita siapkan, kemudian ruang-ruang juga sudah kita lakukan penyemprotan disinfektan ya. Sesuai dengan protokol kesehatan kita lakukan, kemudian kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya bahwa kami ingin dan kami berharap, kami mimpi pula Anda nanti lulus adalah menjadi kebanggaan Universitas Islam Malang. Kami akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana anak-anak kami lulusan dari Universitas Islam Malang, di samping menjadi seorang leader, dia adalah menjadi seorang yang memiliki daya inovasi yang sangat tinggi dan bahkan menjadi penggerak di mana saja dia berada. Amin, amin ya rabbal alamin. Sangat luar biasa sekali, Prof. Mungkin mahasiswa baru semuanya juga bertanya-tanya, bagaimana sih semangat Pak Rektor ini untuk menginspirasi kita semuanya? Nah, Pak Rektor, saya tahu nih, kalau Pak Rektor adalah alumni Universitas Islam Malang. Betul. Dan ini 100%, bukan 75% sahabatku semuanya. Ya, dan beliau itu mampu bersaing. Bagaimana ya Unisma ini mampu bersaing di level nasional maupun internasional. Kira-kira best praktif apa Pak Rektor yang bisa ditiru oleh mahasiswa Universitas Islam Malang ini? Tentu Mbak Daris, yang sering kali saya dengung-dengungkan di kampus kita ini adalah tiada hari tanpa percepatan untuk perubahan. Tiada hari tanpa karya. Tiada hari tanpa inovasi. Maka kalau kami ibaratnya satu belum dilaksanakan sudah muncul lagi satu ide-ide baru. Tapi terus terang bukan hanya sekedar memunculkan ide, tapi ide itu harus dikawal dengan tuntas. Maka kami sampaikan kepada para pimpinan di lingkungan Unisma, ada 3 kunci untuk bisa sukses. Jadi yang pertama, jangan mudah mengeluh ketika menghadapi masalah. Ketika ada masalah, kita berusaha untuk menyelesaikan masalah itu dengan cepat. Contoh kalau mahasiswa, kalau ada tugas, jangan ditunda-tunda dong tugasnya untuk dikerjakan. Segera dikerjakan, karena apa? Besok akan ada tugas baru. Tugas demi tugas itulah menjadi bagian dari sifat pendewasaan. Karena learning process, problem solving, learning process. Proses pembelajaran itu adalah menyelesaikan berbagai macam persoalan dari tahap ke tahap. Dan manusia tidak akan bisa lepas dari problem, tidak lepas dari masalah. Masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Dan inilah yang terus harus dicari solusi-solusi. Maka
para pimpinan di lingkungan Unisma, para dosen di lingkungan Unisma, dan bahkan para mahasiswa di lingkungan Unisma, saya harus katakan, jangan mudah mengeluh. Jangan mudah mengeluh. Jangan mudah mengeluh. Ingin sukses, jangan mudah mengeluh. Tapi cari solusi atas berbagai macam masalah yang Anda hadapi. Al-waktu kasayf ilam taqta'hu qata'aka. Waktu bagaikan pedang, apabila waktu ini Anda gunakan sebaik-baiknya, sungguh waktu itu adalah menjadi energi positif buat berkembangnya kehidupan kita. Yang kedua, kunci yang kedua adalah jangan mengatakan ini bukan urusan saya. Tapi ketika melihat segala sesuatu yang bukan urusannya, sampaikan kepada orang yang memiliki kewenangan untuk itu. Menyampaikan itu sudah menjadi bagian dari tanggung jawab. Tapi kalau kita ini membiarkan atas segala sesuatu yang kurang bagus, itu sama dengan kita itu mengiyakan sesuatu yang kurang bagus itu. Maka dalam Islam itu disebut dengan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dan ini adalah ajaran Islam yang selalu kita dengung-dengungkan di kampus Universitas Islam Malang dengan triloginya, yaitu kejujuran, keikhlasan, dan kerukunan. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian, jangan mengatakan tidak ada duit. Ini bagi pimpinan kami di lingkungan Universitas Islam Malang, sudah kita minta agar supaya dia terus mencari alternatif ketika tidak ada duit itu. Apakah bisa berpartner dengan pihak-pihak terkait? Begitu. Bisa berpartner, apalagi di era seperti sekarang ini adalah kolaboratif. Jadi kita mengenal dengan 4C, yaitu critical thinking, creativity, communication, and collaboration. Jadi 4 kunci ini ketika kita ingin sukses, tentu bagi Universitas Islam Malang ditambah dengan 1, yaitu memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia inilah menjadi salah satu kunci utama. Karena sekarang perusahaan-perusahaan, instansi-instansi itu mau menerima tenaga kerja bukan sekedar dilihat dari si intelektualitas dan rasionalitas serta keterampilannya, tetapi morality menjadi salah satu kunci utama yang justru itu menjadi number 1. Jadi good practice kita, Mbak Daris, baru-baru ini ada perusahaan multinasional yang merekrut tenaga kerja 5 yang diikuti oleh alumni-alumni dari perguruan tinggi Gajah, perguruan tinggi hebat di negeri kita ini, tapi justru dari 5 itu adalah 2 dari Universitas Islam Malang. Kita menjadi satu kebanggaan. Itu model-model itu, belum lagi nanti akan ada dengan magang-magang di perusahaan-perusahaan nasional, perusahaan multinasional yang bersertifikat. Alhamdulillah lah, mahasiswa kita ini banyak sekali yang sebelum lulus dia sudah bekerja. Ini kan tergantung pada satu kemampuan yang mereka miliki untuk bisa memanfaatkan waktu itu. Dan itu yang seringkali digemborkan oleh orang-orang barat dengan kata-kata time is money. Tapi sebetulnya itu adalah konsep tiruan dari yang dimiliki oleh Islam yang disebut dengan al-waktu kasayf in lam taqta'hu qata'aka. Pak Rektor, bagaimanakah jejaring yang dibangun Universitas Islam Malang dalam penguatan kelembagaan, Prof? Ya, di dalam penguatan kelembagaan kita selalu membangun sebuah jejaring baik dalam maupun luar negeri ya. Kita di luar negeri sudah ada kurang lebih sekitar 125 perguruan tinggi luar negeri yang sudah menjadi jejaring dengan kita. Betul. Dengan 28 negara. Betul. Lalu mahasiswa luar negeri juga cukup banyak di sini. Ada kurang lebih hampir 150 sampai 200. Lalu tahun ini saja yang mendaftar sudah ada sekitar 45. Betul. Dari berbagai negara. Dari berbagai negara. Ada yang dari Mongolia, ada yang dari Sudan, dari Mesir, dari Thailand, dari Brunei Darussalam, dari Jepang, dari Cina, kemudian juga ada yang dari Amerika, dari Inggris ya, dan dari beberapa negara termasuk juga tetangga kita dari Timor Leste, dari Malaysia, Singapura, ini juga bergabung di Universitas Islam Malang. Lalu upaya kita untuk membangun jejaring ini nanti juga bukan sekedar bagaimana kita menerima mahasiswa baru dari luar, tapi juga
dalam bidang joint research, bisa saja. Dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, beasiswa dan lain sebagainya. Tadi sudah saya singgung terkait dengan masalah joint kurikulum misalnya saja. Atau mungkin juga seminar internasional yang bisa kita lakukan secara bersama-sama dan saat ini juga sudah kita lakukan secara keseluruhan itu. Betul. Apalagi juga ada semacam kegiatan-kegiatan short course ya dari perguruan tinggi luar negeri ke Unisma, kadang-kala ada 30, kadang-kala ada 50, kadang 15, ada yang dari Jepang, ada dari Cina. Dia short course di sini terkait dengan bahasa Indonesia dan budaya gitu. Dan ini terus kita bangun dan pada semester ini juga akan kita buka satu pendaftaran baru terkait dengan short course. Ini sebetulnya dari Rusia juga sudah mau masuk ini Mbak. Dan tahun ini kita menyelenggarakan tentang ini transfer kredit dengan Moscow City University, yaitu dengan Rusia, gitu ya. Ada sekitar 30 mahasiswa dari Unisma untuk mengikuti pembelajaran melalui daring, begitu. Jadi ini terus kita push, gitu ya. Dan mahasiswa kita juga berasal dari 34 provinsi di Indonesia. Jadi bukan hanya sekedar dari Malang, tapi dari berbagai daerah dan pengalaman antara satu dengan yang lain dia bisa sharing di Universitas Islam Malang ini dengan kekayaan budaya, dengan kekayaan keilmuan, dengan kekayaan latar belakang pendidikan, tumplek-blek di sini, kemudian bisa sharing pengembangan keilmuan itu sendiri. Betul sekali. Alumni merupakan potensi dalam pengembangan Unisma. Mungkin ada trik apa ya, Prof, yang dilakukan oleh Profesor dan Pak Rektor saat ini? Kita memiliki satu unit yang disebut dengan alumni ya, di Kabak Alumni, dan itu kita minta untuk mengurus bagaimana alumni-alumni kita yang sudah bertebaran baik di dalam maupun luar negeri, karena ada yang jadi dosen di luar negeri, ada yang jadi dosen di dalam negeri, ada jadi bupati, dan jadi anggota DPR, ada yang jadi entrepreneur sukses, bahkan lulusan tahun 2006 asetnya sudah 0,5 miliar lebih, gitu, 0,5 miliar lebih. Jadi luar biasa. Itu kita bangga sekali. Banyak yang seperti itu. Yang ada yang jadi guru ya, ada yang bermacam-macam latar belakang, ada yang jadi teknokrat, ada yang jadi birokrat gitu, dari berbagai macam lembaga yang ada. Itu potensi besar itu Mbak Daris yang tidak bisa kita abaikan. Terutama di daerah-daerah itu mimpi kami adalah mendirikan semacam outlet seperti minimarket lah gitu ya. Dan itu dibangun oleh para alumni. Dan sekarang sudah mulai. Jadi sudah memulai sekarang. Alumni sudah membuat jejaring-jejaring itu dan ini menjadi bagian dari ikhtiar pengembangan kelembagaan Universitas Islam Malang. Jadi ada tracer study kan di awal-awal itu para alumni Universitas Islam Malang rata-rata sebelum 3 bulan dia sudah mendapatkan pekerjaan. Ini berarti kan dia sudah memiliki satu daya saing yang tinggi. Dan kita melaksanakan event-event nasional setiap tahun sekali untuk bertemu dengan para alumni. Dan alumni justru ke depan memang kita akan jadikan sebagai salah satu potensi besar di dalam pengembangan Universitas Islam Malang. Karena apa? Yang dibanggakan Universitas Islam Malang ini bukan kampusnya yang megah, bukan lingkungan yang bersih dan indah, bukan sarana yang memadai, tapi yang dibanggakan adalah alumni yang sudah bisa mengamalkan ilmunya dan dia menjadi leader di daerahnya masing-masing, baik dalam bidang ekonomi, dalam bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan, dalam bidang pertanian, dalam bidang konservasi, dalam bidang bermacam-macam lah, dalam bidang administrasi, semuanya bermacam-macam disiplin ilmu yang telah dia kuasai di Universitas Islam Malang. Ya dalam bidang pertanian, peternakan dan sebagainya. Itu. Ini yang menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk mengembangkan Universitas Islam Malang. Maka para alumni kami bangga dengan Anda karena ketika saya datang di sebuah daerah tertentu, selama kami disapa dengan alumni dan bahkan kami lebih suka nginep di rumah alumni ketimbang kami berada di hotel karena di situ kami bisa berbincang-bincang dengan alumni. Betul. Serasa semakin dekat ya, Prof? Serasa semakin dekat. Dengan begitulah kita akan bisa membesarkan Universitas Islam Malang ini. Baik,
Mahasiswa baru, bagaimana? Sangat gamblang sekali penjelasan dari Bapak Rektor kita dan juga beliau adalah 100% alumni Universitas Islam Malang. Dan tentunya nanti mahasiswa baru kita semua akan ingin menjadi seperti beliau, bukan? Dan sangat menginspiratif bagi kita semuanya. Baik, tentunya Unisma dengan banyak sekali keunggulan dan juga banyak sekali yang ditorehkan profesor kita terhadap Unisma. Terakhir Prof, mungkin closing statement yang ingin disampaikan kepada mahasiswa baru kita di Universitas Islam Malang ini bagaimana Prof? Iya, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, walaupun saya belum langsung ketemu dengan anak-anakku sekalian, tapi saya pesan kepada anak-anakku sekalian, ingin sukses, hormati kedua orang tua, hormati pula guru dan dosennya, sekaligus isi waktu-waktu Anda dengan hal-hal yang positif, jauhkan energi negatif, tetapi justru kembangkan energi positif. Dengan demikian, Anda akan produktif hidup Anda sehari-hari, tidak lagi Anda menggembalakan energi negatif yang tidak ada gunanya. Karena ketika orang mengembangkan energi negatif itu sesungguhnya adalah menghabiskan energi Anda, sisi lain Anda tidak produktif. Anda bisa bergabung dengan Universitas Islam Malang yang nanti akan mengantarkan Anda untuk menjadi insan-insan yang sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Insya Allah Anda bisa, insya Allah Anda akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita niati dengan niat yang tulus. Innama yub'asun nasu ala niyatihim. Bangkitkan niat Anda untuk belajar di Universitas Islam Malang ini dengan niati ibadah, insya Allah nanti yang lain akan ikut, pekerjaan akan ikut, bahkan suami akan ikut, istri pun juga akan ikut. Bahkan mertua, calon mertua Anda insya Allah juga akan sangat cinta kepada Anda semuanya. Karena Anda betul-betul disayangi, karena Anda selalu memiliki energi yang positif. Selamat sekali lagi, wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor atas Sami-sami, waktunya. Terima kasih Mbak Prof Teris. atas semangatnya untuk kita semuanya. Tentunya mahasiswa baru kita akan mengikuti jejak langkah beliau. Terima kasih, dari kami akan mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.